Bu? Tadi kan sama Bu Arya di pause tuh. Rekornya udah mulai belum? Harus bilang dulu ke Bu Arya dulu. Saya udah nge-record juga. Saya tahu Pak Opi, coba lapor. Iya. Ya, lapor dulu Pak Opi sama Bu Recording Arya. in progress. Ya sudah mulai, Bu. Kita sudah mulai. Ayo Bu Widi. Jangan kali video nih. Ngedit. Bu Meta record. Coba Pak Ardi. Sudah Bu. Ya Bapak Ibu, saya akan mulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi, Pagi Bu. Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam pembelajaran ini. Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk itu berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir? Semua hadir Bu. Semua hadir Bu. Ya, hadir semua. Kalian sehat semua? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Sehat Bu. Ya, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita dengan materi pelanggaran hak asasi manusia. Ibu akan menampilkan video yang nanti bisa kalian mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang terjadi di negara kita. Ibu share ya. Ya Bu. Dalam sistem hukum yang disebut undang-undang itu peraturan, nah ada pun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua itu adalah ketetapan MPR. Peraturan pemerintah undang-undang.
Peraturan pemerintah, Bu. Peraturan presiden, peraturan pemerintah. Ya, anak-anak, dengan menyimak video tadi, ya anak-anak, apa yang dapat kalian pahami dengan menyimak video tadi? Ya Bu, saya tadi menyimak Bu. Ya dari kartunnya bagus itu Bu, kartunnya ya, menarik itu. Tapi saya lihat itu ada hak yang diambil ya Bu ya, ada yang hak tentang kesetaraan ya. Situ tadi Pak saya lihat di kartun itu Ibu ada orang yang bikin KTP ya. Karena kok bisa cepat gitu kan? Ya, Karena karena bukan gilirannya gitu kan. Dengan mudahnya gitu. Situ tadi juga ada yang paling parah kok itu ada anak kecil Bu ya dijual Bu ya itu ya. Coba itu yang saya lihat Bu. Terima kasih Ibu. ya, itu namanya gratifikasi mengambil hak orang lain. Nah, anak-anak yang lain bagaimana kalau dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia? Nah, kalau menurut saya dari video tadi yang Ibu tayangkan itu di sana saya dapat simak itu ada hak kesetaraan, Bu. Ya, kesetaraan untuk memilih ya. Yang kedua itu ada untuk menjaga kebersihan lingkungan, Bu. Bahwa kita itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, dan yang ketiga itu ada anak yang sakit. Nah, itu anak itu berhak untuk hidup. Nah, yang ketiga di sana ada hak untuk hidup. Jika dikaitkan dengan hak asasi manusia, itu sangat berhubungan erat. Hubungannya adalah timbal balik, menyebabkan sebab akibat. Seperti itu, Bu. Iya, itu dari dia. Ada lagi yang lainnya? Anak-anak yang lain gimana? Tentang pelanggaran hak asasi manusia? Pembuangan limbah pabrik sembarangan Bu, jadi karena pembuangan limbah pabrik sembarangan mengakibatkan pencemaran sungai Bu, sehingga berdampak pada kehidupan masyarakatnya. Iya, itu adalah pencemaran lingkungan, melanggar aturan ya, berarti sudah
melanggar hak asasi manusia. Di situ sudah terjadi pelanggaran. Masih ada lagi? Sama, Bu. Saya lihat ada pencemaran lingkungan, akibatnya banyak masyarakat yang sakit karena lingkungannya tercemar. Itu aja, Bu. Ya, anak-anak, kalau sudah nggak ada lagi, kita bagi kelompok ya untuk mendiskusikan materi yang akan Ibu bagikan. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Kelompok 1, Pak Opik. Kelompok 2, ketua kelompoknya Pak Opik. Ketua kelompoknya Opik. Siap, Bu. Kelompok 2, Mita. Kelompok 3, Betty. Kelompok 4, Rohima. Ya, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, sebentar Ibu akan bagikan materi untuk kalian diskusikan. Baik, Bu. Ini kan ada di mana ya? Ini si materi pembelajaran ini. Ganti. Sudah bisa dilihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Coba untuk kelompok 1, identifikasi pelanggaran hak asasi manusia. Kelompok 2, jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. Kelompok 3, hubungan Biar nggak lupa, saya tulis dulu Bu Guru ya. Saya tulis dulu biar ingat tugasnya tadi apa. ya, Pi. Mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia. Saya ulang, Bu. Tadi dibilang mengidentifikasi hak asasi manusia ya, Bu? Pelanggaran. Oh, pelanggaran ya. Makasih, Bu. Ya, Selfie. Kelompok 2, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia. Apa Ibu? Saya ketinggalan Bu, analisis apa Ibu? Pelanggaran hak asasi manusia. Analisis pelanggaran hak asasi manusia. Ya, terima kasih Bu. Bu Widi, tadi saya kelompok berapa ya Bu? Saya lupa. Kelompok 3. Tiga apa ya Bu? Mohon maaf. 3 belum Peti, sekarang dah. Oh iya, Menganalisis kasus-kasus pelanggaran yang ada di daerah sekitar. Baik Bu, terima kasih. Sudah, Bu. Sudah semua ya? Kelompok 4, Ibu Kelompok saya belum. Sudah Bu, Ya. sudah Bu. Kelompok 4. Saya belum Bu. Kelompok 4 mengidentifikasi solusi pelanggaran hak asasi manusia. Ya, terima kasih Terima Bu. kasih Bu. Terima kasih anak-anak. Kita lanjut diskusi kelompok Bu Iya. Ya, iya Ta. Siap Bu. Saya kasih waktu 20 menit ya
Ibu kasih waktu 20 Ya, menit Ibu. untuk Ya, Bu. diskusinya. Bu, baik Saya Bu. mau cari dulu di internet, Bu. Ya, saya cari-cari jawabannya dulu ya, Bu. Ya Bu, Ya anak-anak, saya nyari hotspot dulu Bu. Maaf, Bu. Sinyal saya kurang bagus. Bisa cari media di buku ya, Ibu? boleh nak, Ya, Bu. boleh. Ya boleh. Terima kasih, Bu. Boleh cari di berbagai media anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu Guru, tadi tugas saya cuman untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Bu ya. Apa pengertiannya atau jenis-jenisnya Bu ya tadi? Menyelesaikan pelanggaran HAM, Pi. Jadi sudah selesai Bu, kelompok saya Bu. Sudah. Anak-anak yang lain sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu. Ya sudah anak-anak, coba kelompok 1 hasil diskusinya. Ya, terima kasih. Saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami ya, kelompok 1 tentang pelanggaran HAM ya. Jadi pelanggaran HAM itu menurut Undang-Undang Nomor 39 yang saya lihat di buku paket ya, juga sumber-sumber lain, itu merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang. Ya, bagus Itu Opi. dari kami. Makasih Bu. Ya, terima kasih Opi, bagus sekali jawabannya. Kemudian untuk kelompok berikutnya, kelompok 2. Kelompok saya dulu, Bu. Kelompok 3. Kelompok 2 kayaknya belum siap, Bu. Ya, silakan Betty. Terima kasih, Bu Widi. Untuk kelompok kami, kelompok 3, saya akan mempresentasikan mengenai kasus-kasus pelanggaran yang ada di Indonesia. Kelompok kami melihat dari internet, Bu. Yang pertama, kasus Tanjung Priuk di tahun 1984.
antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA, Bu, dan unsur politis. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran HAM di mana terdapat ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan. Selanjutnya, Bu, kasus kedua, kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum Barnas. Pada tahun 1996, seorang wartawan dari Harian Barnas yang diduga diculik dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan sudah tewas. Yang terakhir, Bu, peristiwa Aceh pada tahun 1990 telah banyak memakan korban, Bu, pada tahun itu, tahun 1990, baik dari pihak aparat maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh diduga dipicu oleh unsur politik di mana terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh merdeka. Bu, kelompok kami, hasil diskusinya. Bagus sekali, dari kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok 4, Bu. 4. Ya, Bu, terima kasih Bu atas waktunya dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai identifikasi solusi dari pelanggaran-pelanggaran HAM. Yang pertama yaitu memasukkan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan HAM. Yang kedua, menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional HAM. Yang ketiga, membentuk Komisi Nasional HAM dan Pengadilan HAM serta lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam penegakan HAM. Dan yang terakhir, menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dengan menyeret para pelakunya ke Pengadilan HAM. Demikian Ibu untuk presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Ya. Untuk kelompok 4 hasil presentasinya bagus ya. Untuk pelanggaran hak, untuk mengatasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia memang perlu ditegakkan hukum secara ketat untuk mengatasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Sudah, Nana? Sampai di situ ada yang ditanyakan dari hasil presentasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia? Ya, Bu. Tidak, Ibu. Ya, Bu. Kalau sudah, masing-masing individu tolong nanti dikerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan untuk pertemuan berikutnya. Baik, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Untuk memupuk semangat kalian hari ini kita sedikit penyegaran sebelum pelajaran diakhiri dengan ice breaking, yaitu dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, kita akan berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita sama-sama
berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu. Terima kasih anak-anak. Semoga kita diberikan kesehatan. Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, anak-anak pembelajaran saya, Ibu tutup. Terima kasih, ya. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu Widi. Oke.